pertanyaannya ke Mas Andi, apakah ada keharusan Pak Jokowi atau wakilnya menghadiri gelar perkara ini menurut tim di sana? Ya, terima kasih Bung Don ya. Kalau memang diperintahkan untuk hadir ya berdasarkan dari permintaan kepolisian atau aparat hukum ya, Pak Jokowi kan orangnya taat hukum ya. Tapi kalau itu tidak perlu hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukum ya, kita akan kirimkan tim kuasa hukum kan pasti begitu. Jadi ini kan semuanya kan ya berdasarkan dari ya aparat hukum permintaannya seperti apa gitu. Jadi Bang Andi belum ada permintaan dari kepolisian yang meminta Pak Jokowi untuk hadir langsung? Ya itu langsung ke tim kuasa hukum, saya tidak ada kapasitas untuk itu. Itu kan langsung permintaan itu kan ke tim kuasa hukum langsung gitu loh. Jadi Beliau kalau kan menurut di pendapat Jokowi saya, maniak. Jadi maniaknya Jokowi. Semua kan diserahkan kepada tim kuasa hukum gitu. Oke. Ya kan kalau kapasitasnya Bung Roy kan sebagai saksi ahli kan gitu. Ya. Iya, tidak ada hubungannya nih. Nah, Dan Bang poin Roy- saya adalah konflik of interest Mas Roy antara saksi ahli dan terundang. Tapi kan beda. Oke. Yang satu, alhamdulillah saya memang diminta oleh TPUA. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, dan juga ada 2 ahli dari UI, 2 ahli juga dari ITB. Itu akan menjadi ahli di Bareskrim. Tapi kalau di Polda Metro Jaya, memang saya konon yang dilaporkan. Kenapa saya bilang konon, Bang? Konon. Karena ternyata dalam surat klarifikasi yang pernah kami hadiri, ya, itu tidak ada nama saya selaku terlapor gitu loh. Tapi ya, Tapi sebagai nggak apa, terundang aja. Jadi ya kayak undangan pengantin lah gitu. Jadi kita datang aja gitu. Mas Roy, ketika tidak hadir ya pada hari Selasa. Oh kemarin, lain lagi tuh. Hari Selasa nih ya Polda Metro Jaya, apakah tidak merasa kehilangan satu kesempatan sebenarnya untuk menjelaskan lebih lengkap gitu, lebih detail mungkin supaya lebih terang lah perkara ini? Apanya harus dijelaskan untuk orang-orang yang tidak jelas bertanya. Kalau Pak Jokowi sebagai pelapor waktu yang Mei itu yang kami datang, meskipun itu pun sebenarnya undangan klarifikasi yang tidak wajib juga datang karena belum pro justisia, Bang Don dan Mbak Muna dan juga Pak Andi, kami datang untuk menghormati ya. Tapi kalau kemarin itu sebenarnya Polda Metro ini lucu aja gitu loh, memproses pengaduan dari orang yang tidak punya legal standing. Apa hubungannya orang-orang yang mungkin tergabung dalam gerombolan apa itu namanya rakyat apa, kemudian Pradi berdua, bertiga, berempat, berlima gitu. Kadang-kadang Pradi bersatu. Karena ada 1, ada 2, ada 3. kan boleh Mas orang mencari tahu dan mencari kebenaran itu Iya. kan boleh kan siapa saja kan. Yo, semua orang boleh lapor, tapi kan harusnya kan diseleksi ini lapornya punya legal, paling Legal standing. punya legal standing atau tidak. Dia ada hubungannya langsung keterkaitan dan peristiwa atau tidak. Apalagi dia mengadukan kami-kami ini konon dengan pasal 160, Bang Don. Kalau 160 itu misalnya penghasutan. orang mengatakan saya terganggu walaupun saya tidak ada hubungan, misalnya. Wah, kalau Itu hanya misal. Kalau itu saya juga bisa bilang podcast ini saya terganggu. Oh jangan dong. Nah makanya Bang Andi itu bukan gak ketawa, biasanya ketawa. Iya, jadi kalau semua orang boleh lapor, repot. Makanya Bang Don, Mbak Mona dan juga Bang Andi dan semua pemirsa podcast Doncast ini, sekarang kan banyak sekali MK itu merapikan. Yang dulu setiap orang bisa aja misalnya lapor, kemudian lapor, kemudian dengan pasal yang sudah sangat obsolete lah, tahun 46 yang membuat keributan, dan waktu itu keributan di dunia maya saja bisa masuk ke situ. Sekarang kan enggak, harus keributan di dunia nyata. Kemudian 160 yang diadukan ini, saya nggak tahu apakah kepolisian belum baca atau orang-orang yang mengaku lawyer ini juga belum tahu. Itu sudah ada putusan MK yang membuat pasal itu hanya bisa jalan kalau ada bukti materialnya. Jadi bukan delik formil. Ya, kita minta Mas Andi Ya. tanggapi Mas Roy ini. Ya, itu sebetulnya bukan hanya pasal 160, itu ada pasal Undang-Undang ITE juga, pasal 27. Pasal 28. 28, Mas. Sampai pasal 28 ya. Ya. Jadi itu bukan berkorelasi bahwa itu numpuk di pasal 160 gitu loh. Ya kalau sangat disayangkan sih sebetulnya ya, Bung Roy itu tidak hadir kemarin gitu. Ya, itu memang haknya dari Bung Roy dan kawan-kawan, cuma tidak dipaksakan. Kan diundang untuk hadir untuk mengklarifikasi untuk itu. Ya wajar ya kalau kita bilang bahwa ini masyarakat juga yang tadi Bung Roy quote unquote kan juga pasti ada yang terusik, ada yang apa, ada yang geram ya. Ya ini dia melaporkan ini karena ini kok seperti, ini mohon maaf ya,
Kan selalu dikatakan yang dikriminalisasi itu adalah Bung Roy dan kawan-kawan kan. Itu kan selalu yang merupakan jargon-jargon yang diberikan kepada masyarakat sehingga membentuk opini negatif itu. Ya kita balance aja gitu. Maka yang sebetulnya yang dikriminalisasi itu adalah Pak Jokowi. Ya, bagaimana tidak gitu. Selalu kan sasarannya tembak itu kan Pak Jokowi dan sebagainya gitu. Dengan fine pushing yang dilakukan oleh Bung Roy dan kawan-kawan itu. Saya mau teruskan ini Mas Andi, Iya. karena problem gitu juga sama Mas Roy. Karena problem ini kan kelihatan kegaduhan di luar sana itu sangat ramai. Sampai kemudian kita berpikir jangan-jangan proses hukumnya tidak segaduh itu sebetulnya. Iya. Karena tapi kegaduhan di luar ini itu begitu Masif. rame sampai kemudian kita dengar cerita apa? Pasar Pramuka. Iya, jadi terkenal mendadak ramai di Ini sana. Bang Don, Mbak Mona dan juga Pak Anli. Kenapa bisa gaduh? Akibat satu orang ini yang konon mengklaim dikriminalisasi. Padahal sebenarnya sepele saja. Kalau dia Jokowi itu kemudian ditanya oleh masyarakat yang dulu karena dia dulu sebagai pejabat publik itu menunjukkan ijazahnya yang digunakan pada saat dia menjabat. Jadi bukan hanya sekarang ketika jangan kemudian ngeles. Sekarang kan sudah nggak jabat. Dulu ketika dia jabat itu gunakan ijazah itu, gunakan insinyur itu. Itu pejabat publik yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Kebetulan dulu Bang Don, saya 10 tahun di Komisi 1 ngawal undang-undang itu. Clear betul di pasal 27 memang ada pengecualian. Tapi di pasal 28 ayat 2-nya pejabat publik harus menunjukkan Ya, itu. pertanyaannya sebetulnya kan bisa kan saya tidak tahu persis ya. Saya Ya. bukan orang Baik. Komisi Informasi Publik. Ya, orang Tetapi kira-kira menjadi mitra begini, kami, apakah mungkin dokumen di KPUD, di KPU itu adalah sebuah dokumen terbuka yang bisa Anda cari gitu. Kalau Karena ada, kan sudah kalau ada bisa. Masalahnya dokumen di KPUD Solo, di KPU Jakarta hilang, nggak bisa diakses. Ini kan aneh. bener nggak begitu Mas? Di Universitas Gajah Mada pun kita tanya Ya. nggak ngeluarin, gitu loh. Begini, kalau kita bicara dengan Bung Roy ini ya, ya beliau kan ini detektif partikelir. Ya kan? Ini kita namanya James Don. Ini kan ijazah ini kan juga kan bukan masuk di dalam apa undang-undang keterbukaan itu gitu. Mau tuh ijazah Anda kemana-mana gitu. Nanti dimanfaatkan oleh orang-orang ijazah Anda kan bisa saja terjadi seperti itu, ya kan? Sebetulnya simpel aja lah Mas. Kalau kita bilang dari pejabat publik itu, beliau jadi wali kota sampai Ya. jadi udah presiden, itu kan ada tahapan-tahapan dan verifikasinya juga. Nggak sembarangan loh lembaga negara ya KPU itu gitu. Ya kan ada masa jeda juga menunggu bagaimana reaksi masyarakat dengan calon ini misalnya kan. Ya baru pada saat itu mungkin Bung Roy yang memang sudah merasa gue nggak suka nih sama Jokowi mungkin akan mencari. Enggak ada. Enggak loh. Dulu kami bestie kok. Jadi nothing personal gitu ya maksudnya Mas Roy. Oke. Kan aku mau ngomong dulu kan ini kan Iya, tahu. iya. Oke, silakan. Memang kalau dengan Bung Roy ini kalau kita ngomong selalu dipotong deh. Ya, enaknya sebenarnya Bang Andi datang ke sini gitu loh. Jadi bisa Nah, ngomong. tadinya gue pikir kalau ada Bung Roy di situ kita enak berdebatnya langsung gitu kok gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Kita nggak usah begitu. Oke, saya lanjut ya. Ya. Jadi begitu loh gitu. Jadi intinya adalah semua melalui verifikasi. Kan dari KPK juga akan mengecek ke UGM-nya. Benar nggak nih? Ini adalah alumni dari UGM. Ini ada jawabannya nanti. Begitu. Kan begitu. Kan mesti kan begitu juga. Ada gitu loh. Ada tahapan-tahapan seperti itu gitu. Ya. Saya sebetulnya Yang penting ingin begini, Oke, kepercayaan kita lanjut. kepada lembaga negara ini, ya kita harus percayalah sama mereka. Kalau enggak nih negara ini acak adut ini, demokrasinya hancur-hancuran. Karena apa? Ya kehendak seseorang, kehendak golongan untuk memasakkan bahwa ini saya yang benar. Enggak lah, ada undang-undangnya. Enggak ada yang lain salah kan begitu. Intinya begitu, Bang. Saya ingin Ya. bertanya juga ke Mas Roy sebetulnya. iya. Ini sebagai jurnalis ya. Siap. Jurnalis senior lagi. Enggak. Dulu saya kenal dulu. Jadi poinnya begini. Jadi siap-siap Beberapa lembaga TV jauh secara sebelumnya. jurnalis, Ya. gitu. Iya. Saya itu sudah percaya misalnya ijazah Pak Jokowi itu asli pertama karena pengakuan UGM. Oke. Kedua karena melewati proses-proses di Ya. KPU maupun Ya. KPUD. Betul. Ya. Ketiga pengakuan para teman-temannya yang mengatakan dia adalah mahasiswa di UGM. Ya. Nah, untuk saya ketika saya minta Cukup, tim saya mencari tahu, Hah? ini sudah ada 3 verifikasi, saya katakan oh layak itu diberitakan. Oke, Kira-kira begitu ya. Iya. Tetapi kan Mas Roy urusan forensiknya sebetulnya Iya. orang tahu gitu. Iya. Kira-kira seperti apa? Satu, UGM
hanya menyatakan kami meyakini. Itu statement dari Profesor Ova, ya, Rektor UGM. Kami meyakini setelah dia pegang dokumen, bukan? Enggak, dia nggak nunjukin apa-apa. Tidak nunjukin tapi tahu. Nah ya, tapi kan meyakini itu bukan statement ilmiah. Oke. Statement ilmiah kami memastikan. Betul. Ya, hanya meyakini. Yang kedua adalah tadi yang disebut Bang Andi Aswan ya. Oke, bahwa semua itu sudah melakukan pernah verifikasi. Tapi verifikasinya waktu itu sangat-sangat sederhana. Hanya ada fotokopi, kemudian ada lembar ada cap legalisasi, itu dianggap sudah cukup. Dia tidak menyelidiki, memforensik itu. Bahkan yang membawa ijazah itu konon ya, kopi ijazah itu ketika dari Solo ke Jakarta, kayak yang sudah kemarin muncul ada nama Pak Prastio, ada nama muncul beberapa orang, itu hanya melihat oh ya kami hanya melihat, kami bukan orang yang bisa memastikan itu asli atau tidak. Bahkan yang tadi sampaikan Mbak Mona, Bareskrim Puslap 4 pun itu hanya mengatakan identik gitu loh. Bukan cukup otentik. Lain. Identik dengan 3 naskah pembanding, 3 ijazah pembanding. Ijazah pembandingnya tidak pernah ditunjukkan yang mana. Itulah makanya ada gelar perkara khusus, karena saya sudah punya bukti. Saya punya 3 lembar ijazah pembanding yang itu dari teman-temannya tadi Bang Don tadi yang nyebut, teman-temannya yang kata Jokowi. 1 11-15 miliknya Frono Jiwo, 2 11-16 miliknya almarhum Hari Mulyono, 3 11-17 miliknya Sri Murtiningsih. 3-3-nya itu identik. Identik itu artinya antara huruf dan logo, kemudian untuk semua itu klep-klep ketip 100%. Dan begini Mas, ada kembar identik, bukan? Kembar identik. Tapi tidak bisa dibilang kembar otentik. Betul. Enggak. Ini dan artinya yang 3 identik ini, Pak, Iya. ternyata tidak identik dengan 11-20 miliknya Jokowi. Ini masalah besar, sangat besar. Padahal terbitnya itu kurang lebih kurun waktunya. Harusnya kalau terbit sama, bukan kurang lebih, sama. Pada bulan November tahun 1185. Itu, makanya nggak apa-apa. Kami men-challenge dan alhamdulillah ya sekali lagi itu sudah dibuktikan dengan surat tentang gelar perkara khusus. Artinya gelar perkara khusus itu nantinya akan juga bisa mendukung, bisa mementahkan gelar perkara. Dan satu lagi yang menarik, sekaligus TPUA sudah mengirimkan surat dan diterima surat itu untuk mengajukan melaporkan propam ya kepada Pak Brigjen Juhandini ya gitu sebagai Kita mau dengar lagi kita mau dengar dari Mas Andi yang sedang ketawa-ketawa, sepertinya ada sesuatu yang ingin dibantahkan, tapi kita akan lanjut di segmen berikutnya. Kita harus break dulu, tetaplah bersama kami di Doncast.